Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang tukang nyinyir di grup ya. Tukang nyinyir di grup yang di siap-siap mau di ban permanen. Jadi ceritanya seperti ini. Di sini kejadiannya tempo lalu Sirtiman itu ya Bu, jualan barang ya di di grup ini komunitas. Soalnya kan ya diperbolehkan jualan, diperbolehkan diskusi. Nah, di sini sebenarnya peraturan tukang nyinyir itu udah lama, itu dari tahun 2018 itu udah ada gitu. Nah, di sini ya terhitung setelah diperhatikan ya terhitung ya, sampai akhir-akhir ini tuh terlalu apa ya, terlalu over gitu loh, terlalu over. Banyak tukang nyinyir yang boleh dibilang ngerusak lapak lah, boleh dibilang ya nggak tahu lah, mereka juga nggak nggak berfaedah apa-apa gitu. Kalau urusan trouble PC juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kasih sarannya juga nggak bener gitu. Nah, di sini si Artiman ini ya nggak tahu ya kenapa gitu, karena ada sih tukang-tukang nyinyir yang nggak jelas gitu. Mereka ya asal sekadar serasa aktif gitu, serasa aktif komen posting, ada lapak mereka komen bilang kemahalan, bilang sok tahu jago spek ini itu. Kenyataannya apa? Kenyataannya mereka nggak beli gitu loh. Kalau di forum ya, kalau di grup atau forum kan udah jelas, kalau kita mau bertanya, ada yang bertanya kita jawab gitu. Kalau ada yang WTS itu want to sell, artinya kan menjual, atau WTB want to buy, membeli gitu. Nah, di situ kalau tukang nyinyir itu, kalau ada yang nanya misalnya troubleshoot PC, mereka jawabnya kemana-mana gitu, nggak jelas tuh, nggak menyelesaikan masalah, nggak nyambung. Ya cuma sekadar ya manusia yang nggak ada apa ya, nggak jelas gitu. Mereka tuh aktif di grup, tapi ya pokoknya posting posting no terkenal gitu, cuma ya nggak kualitas seperti itu. Di lapak istilahnya apa, di grup itu nyampah terus. Di lapak one to buy biasanya orang mau cari ini langsung mereka, jangan yang itu, yang ini aja gitu. Jangan yang itu, yang ini aja gitu. Ya jadinya kan ya orang kan pengen cari barang sesuai keinginan, sesuai hasratnya dia, ya biarin aja gitu. Paling kalau dia nanya apa yang kurang dari itu, atau ya minta suatu info tentang itu, ya kasih tahu info itu gitu. Jangan disanggah, jangan yang ini, tadi ini aja ini. Nah, seperti itu kan jadi kan bikin bikin apa ya, bikin kacau gitu, nggak sesuai sama yang ditanya atau yang diminta, pengen dibeli sama si ya ya member yang membutuhkan gitu. Ada lagi di bagian WTS ya, want to sell, itu artinya kan ingin menjual. Nah, di situ tuh kebanyakan tukang nyinyir pada bergerombol gitu loh. Ya nggak tahu lah, ini dari fenomena dari tahun ya sejak grup ini dibikin ya, udah ada aturan tahun 2018 atau tukang nyinyir gitu. Tapi kenyataannya sampai 2022 itu malah semakin banyak. Ya kayak di lapak want to sell, orang menjual ini dibilang mahalan, yang ini dibilang apa sih, member-member sini tahu spek ini kemahalan segala macam. Member-member ini ya apalah bilangnya, sok-sok jadi pahlawan seperti itu. Yang sedangkan di situ tuh apa ya, di situ tuh itu want to sell gitu, ada orang mau ngejual barang gitu. Jadi ya harusnya paham, kalau yang mau yang minat aja yang beli itu, jangan komen, jangan nyampah seperti itu gitu.
ya nggak dibutuhkan juga. Kalau mau diskusi ya silahkan gitu. Nah ini kan, ini bukan, kalau want to sell tuh bukan diskusi, bukan ajang untuk debat gitu. Want to sell itu orang mau beli atau enggak gitu aja. Kalau mau beli nawar, atau ada yang ditanya seputar barang, kalau enggak ya udah gitu loh, nggak usah bikin ribet gitu, nggak usah bikin rempong gitu loh. Kalau yang nggak mau beli ya udah ke forum diskusi aja, jangan ke WTS gitu. Ya di sini mereka tuh cuma muncul yang ngerusak pasar, entah itu ya mungkin ya namanya dunia perdagangan ya, apa sih, butuh apa sih, kayak semacam buzzer. Bisa toko-toko yang, ya toko-toko yang pengen barangnya laku gitu. Nah itu istilahnya mereka ngejatuhin pasar yang lain gitu loh, seperti itu. Kayak misalnya punya toko, ya ini pengen barangnya, ya pokoknya mungkin ya ini kalau sindikat besar mungkin aja sih, kayak persatuan toko-toko, dia perusahaannya besar, dia setiap ada produk baru dia langsung jual. Nah di situ kan dia harus cepat-cepat ngelakuin produk baru gitu loh. Nah untuk itu gimana caranya di dalam satu grup atau forum itu, ya otomatis yang produk lama itu mereka bungkam, istilahnya mereka mereka bully, bungkam atau apa itu, biar tujuannya membeli produk yang baru gitu. Nah kalau di dunia perdagangan kan, produk mau baru mau second kan ya masing-masing itu punya punya pasarnya gitu, punya sesuai budget. Kalau yang budgetnya ada ya silahkan beli yang produk terbaru, spek terbaru, atau yang keluaran launching yang bener-bener paling akhir gitu ya. Kalau untuk yang budgetnya pas-pasan ya mau nggak mau ya cari barang yang second tapi masih bisa disesuaikan sama kebutuhan gitu. Nah di sini ya untung aja di grup ini ya adminnya tegas kembali mengingatkan, bikin aturan lagi gitu. Ya ini salut juga untuk di grup-grup lain ini, ya wajib ya adminnya untuk mencontoh gitu untuk para tukang nyinyir. Ya kadang mereka sendiri juga udah keterlaluan sih. Ini sampai dikasih rule wajib ya. Member menghormati dan berkata sopan, dilarang keras menggunakan kata sarkas, menghina, menjatuhkan harga diri gitu. Nah di sini juga ada peraturan jual beli, ada beberapa, mungkin ada untuk seller, ada untuk buyer, juga dikasih sanksinya. Nah untuk buyer ini, ya terutama untuk buyer ya. Kalau untuk seller ya paling melengkapi deskripsi segala macam. Nah untuk buyer ini kebanyakan ya para tukang nyinyir itu ya di sini gitu loh. Di sini banyak peraturan sebenarnya untuk buyer. Pertama, buyer dilarang keras melakukan price policy ya. Pertama buat yang tidak beli barang. Nah itu tukang-tukang nyinyir itu ya udah kayak apa ya, kayak hakim gitu loh, kayak polisi ya. Dan apa sih, ngejudge ya, barangnya kemahalan, barangnya kemurahan, ya itu kayak dia yang punya aturan gitu loh. Kalau kalau ya ini kan ditulis, jika dirasa barang yang dijual seller itu terlalu mahal atau tidak sesuai dengan budget Anda merasa menemukan harga yang jauh lebih murah, maka buyer bisa membeli di tempat lain dan tidak melanjutkan transaksi dengan menutup percakapan yang sopan gitu. Nah, itu kan jelas. Kalau barangnya kemahalan atau duitnya kurang, ya udah cari di lapak lain yang sesuai gitu. Kalau nggak niat beli, ya nggak usah senggol-senggol ke lapak lah. Ya di sini kan ngeribetin. Masalahnya untuk seller juga, seller itu ya menjual produk, dia juga kasih support, kasih service. Dia juga tanggung jawab kalau ada apa-apa, dikasih garansi pribadi atau garansi toko. Nah, di sini kalau cuma ngacak-ngacak lapak seller itu ya sebenarnya gimana ya, mengganggu mengganggu
mengganggu cari nafkah orang istilahnya kayak gitu, dan itu perbuatan yang tidak bijak lah loh, seperti itu tidak terpuji gitu. Lebih baik kalau nggak beli ya silahkan, kalau nggak beli lewat gitu. Kalau kemahalan tawar, kalau kurang duitnya nggak nyampe ya udah emang belum cocok gitu. Nggak usah pakai kata bilang kemahalan, nggak usah pakai kata bilang jago spek, jago apalah gitu. Intinya juga ya, orang-orang kayak gitu biasanya orang yang nggak beli tapi ya rempong gitu, orang nyinyir seperti itu, merugikan para seller penjualnya. Kedua, buyer wajib melakukan survei riset harga terlebih dahulu sebelum mulai melakukan transaksi dengan calon seller. Nah, itulah. Kadang ada yang pembeli itu bilangnya murah-murah aja gitu. Cuma nggak dilihat dulu ya, namanya bagian part-part kan beda, beda part ini beda harganya, part yang itu beda harganya. Jangan disamakan. Saya tahunya part yang paling murah gitu. Nah, itu kan beda lagi gitu. Nah, ini tahu-tahu bilangnya kemahalan, padahal mah ya barangnya emang harganya segitu, di marketplace juga ada gitu loh. Mau dibilang kemahalan gimana, emang harganya ada di marketplace. Istilahnya kan marketplace kan harga pasar, harga sekarang. Kalau orang bilang kemahalan nggak ngerti gitu. Kemahalan dari pasar yang mana, pasar halu atau apa gitu. Lanjut ya, yang ketiga, buyer wajib membaca deskripsi aturan postingan seller termasuk ketentuan klaim garansi produk. Nah, di sini kalau untuk ya harus dibaca lengkap yang namanya deskripsi barang. Kalau ada yang ditanya, kalau yang nggak ada di deskripsi ditanya, kalau yang ada jangan ditanya lagi gitu loh. Juga aturan klaim garansi benar-benar diperhatiin gitu. Kalau seller kasih garansi cuma 3 hari, ya udah hari ketujuh ya jangan jangan klaim garansi karena di situ udah ditulis gitu. Kecuali sebaliknya itu masih ngasih garansi 7 hari, 3 hari udah dikasih, nah itu 3 hari udah minta ini ya nggak apa-apa itu dalam masa garansi. Lanjut nomor 4-nya, buyer berhak mengajukan pertanyaan terhadap barang yang dijual seller, dan seller wajib menjawab dengan jujur dan sopan gitu. Ya kalau menanya barang yang dijual itu ya pasti seller juga ya berusaha barangnya biar laku lah gitu. Seller juga berusaha biar yang nanya itu mendapat informasi yang ya di sini jujur dan sopan. Nah, kalau yang nggak beli atau bilang kemahalan bla bla bla, sok jago tahu spek bla 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 bla, itu juga ya terus terang aja, kalau orang kayak gitu ya sebagai seller ya punya hak melindungi lapaknya gitu loh. Jadi orang yang nggak jujur dan sopan juga kalau sirtiman sih mendingan sirtiman kipas aja lah gitu, usir aja sekalian gitu. Kalau intinya beli enggak, kalau nggak beli ya get lost sana loh gitu loh. Kalau nggak beli ya get lost gitu. Jangan lihat-lihat doang tapi mulutnya nyinyir, istilahnya kan seperti itu. Lanjut ke nomor 5, buyer bisa melakukan tawar-menawar harga dengan wajar jika diperlukan untuk mendapatkan harga yang sesuai, dan buyer dilarang keras memaksa seller untuk menerima tawaran yang tidak sesuai dengan keinginan seller. Jadi kalau seller minta harganya segini, ya buyer ya kalau menawar silahkan gitu. Kalau nggak dikasih ya jangan maksa gitu. Karena seller kan beda-beda. Seller itu operasionalnya tiap orang beda-beda. Mungkin dia beli di daerah mana, ongkosnya jauh. Mungkin ya dia beli sama temannya, kayak Sirtiman kadang beli sama teman harga mahal sedikit, ya udah nolongin dia gitu, beli partnya. Jadi kalau Sirtiman jual agak di atas harga, ya itu emang operasional dari Sirtiman, bukan. Nggak usah disanggah bilang kemahalan apa gitu. Kalau bilang kemahalan beli pun ya nggak masalah gitu.
Firman bisa kasih diskon, malah bisa rugi duluan deh gitu. Asal beli ya. Cuma kalau bilang udah maksa-maksa tapi nggak beli juga gitu. Ya tahu sendiri lah, mengesalkan kan kalau gitu. Untuk nomor 6 ya. Jika buyer dirasa barang sesuai dengan keinginan, maka untuk transaksi selanjutnya wajib melakukan platform e-commerce seperti Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli untuk meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan. Jangan mau melakukan transaksi di luar platform e-commerce. Ini udah ada rule nomor 6, berarti udah nggak usah di ini deh kalau ada yang bayarnya minta dari transfer langsung ya mendingan nggak usah gitu loh, karena ya rawan nanti kalau udah transfer barangnya udah nggak dikirim seperti itu udah ini deh gitu, udah aman kalau transaksi via marketplace. 7. Hindari modus penipuan berkedok TF, PO, atau DP dengan alasan apapun yang mengatasnamakan admin atau owner toko terkenal. Itu biasa kalau ada pre-order atau uang duluan ya, down payment ya, itu ya janganlah gitu loh. Itu emang beresiko, biasanya kalau udah dikasih duit orang hilang gitu. Yang di sini nomor 8 ya, langsung bayar wajib mengikuti aturan ketentuan yang jual beli yang telah ditetapkan seller, terutama ketentuan pengembalian produk jika produk mengalami kendala saat masih dalam garansi. Nah di sini buyernya harus paham nih, kalau di sini tuh yang nggak bisa seenaknya gitu. Segala ketentuan tuh seller yang netepin gitu. Kalau nggak cocok, nggak mau, ya jangan beli sama seller itu gitu loh. Kalau misalnya retur barang atau segala macam ya klaim itu ya sesuai dengan maunya seller. Kalau sellernya ya lewat WA ya udah lewat WA, itu sellernya lewat klaim misalnya dari marketplace ya udah klaim seperti itu. Nomor 9, buyer wajib melakukan tes terhadap barang yang telah diterima dan lakukan tes dengan wajar sesuai dengan spesifikasi, fungsi, dan kemampuan komponen. Di sini tesnya ini ya boleh dibilang unboxing dan dites dengan wajar ya, kasih bukti video lah itu biar sama-sama enak. Nanti kalau ada komplain ya silahkan dikasih lihat buktinya gitu. Jangan bilang apa ya, waktu itu ada temen ya, ini katanya dibeli dari Tokped dan ternyata pas dibeli itu ya mungkin bermasalah gitu loh. Dan teman bilang ini sebenarnya nggak sesuai sama yang pembeli bilang, sama yang bayar bilang gitu. Barangnya tuh bagus, masalah ya kemungkinan barangnya diganti atau partnya yang ditukar. Nah di situ dia klaimnya nggak lewat Tokopedia dia beli, tapi langsung pengen minta ketemu buyer. Nah itu urusannya lain lagi gitu. Jadi dia ngatur, jadi buyer yang ngatur kalau kayak gitu. Lanjut ke nomor 10, dalam melakukan tes produk, buyer wajib mengikuti minimal requirement yang telah disarankan seller untuk menghindari human error. Ya bila perlu rekam semua testing dalam bentuk video. Ya direkam aja kayak Sirtiman. Biasanya kalau sebelum ngirim itu langsung direkam, diupload ke YouTube ya, buat sekalian bukti sekalian ya di situ udah ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang beli juga ini udah dites bisa buat main game lancar, ya udah itu dia mau gimana lagi. Kalau bilang sampai di sana nggak nyala ya itu mungkin aja mungkin ada part yang dalam pengiriman apa goncang atau segala macam gitu. Ya cuma dikencang-kencangin aja gitu. Yang jelas di sininya nyala, kalau di sananya nggak nyala ya itu kan bukan salah dari yang sini gitu. Di sini udah tes nyala gitu. 11. Jika dirasa barang berfungsi dengan baik diterima, maka buyer bisa menyelesaikan pesanan. Namun jika dalam testing barang memiliki kendala, spesifikasi barang tidak sesuai dengan deskripsi seller, silakan hubungi seller yang bersangkutan, mengajukan komplain melalui platform yang digunakan dan SOP yang berlaku dari masing-masing platform dalam pengajuan komplain dan pengembalian produk. Ya seperti cerita yang tadi sebenarnya ini. Kalau lewat marketplace ya komplainnya marketplace gitu. Jangan komplain di keluar di grup ya seperti itu. Soalnya kan
Ini urusannya pembeli sama penjual gitu. Kalau emang segala sesuatunya bisa diselesaikan, bisa ya kalau sellernya oke lah gitu. Ini masih dalam garansi dan ya untuk menjaga apa ya kepuasan pelanggan, sellernya beresin semuanya lah, itu kan nggak masalah gitu. Tapi ya bayar juga lah, jangan main langsung keluar-keluar juga gitu. Istilahnya biar komplainnya selesai dulu lah gitu. Baru silahkan keluar-keluar kalau itu. Kan ada waktu apa deadline komplain dari misalnya Tokped atau Shopee gitu. Kalau misalnya ini ya silahkan keluar-keluar gitu. Ya biar inilah gitu. Ya cuma kan kembali di kembali dipahami apa itikat baik seller kalau dia udah ya sesuai, kalau udah sesuai ini garansinya nih misalnya udah habis, kita bisa aja gitu, ya membantuin, cuma ini udah di luar klaim garansi istilahnya. Dan kalau bantuin ya pasti dikenakan biaya atau apa gitu seperti itu. Ya di sini ya bayar harus paham gitu. Oh iya itu karena aturannya seperti itu. Gitu. Nah di sini kalau masih ada yang pada bandel, di sini sanksinya berupa tuh, peringatan secara tertulis, penangguhan aktivitas anggota, mute, teguran secara langsung dari admin, penghapusan konten postingan, kick out dari forum dan pemblokiran akun jika ada indikasi penipuan jualan tidak jujur. Nah, seperti itu. Jadi ya siap-siap aja ya untuk yang tukang nyinyir kalau masih gangguin lapak orang, bikin bikin gaduh, jadi bayar enggak, jadi seller juga enggak, itu jadi ya gimana gitu. Cuma apa sih? Cuma warawiri nggak jelas kalau kayak gitu ya. Ini mohon diperhatikan ya untuk semua yang ikut member tuh agar paham kalau di suatu grup atau komunitas atau forum itu kita harus paham diri gitu. Harus tahu menempatkan diri. Kalau lapaknya ini WTS, kontak ini WTA, one to us, atau WTB itu kita harus tahu kalau di WTS itu lapak orang cari nafkah, jangan diganggu. Kalau mau beli silakan, kalau nggak mau beli ya udah. Kalau WTB ini orang lagi nyari barang, ya, kasih informasi seputar barang yang dicari aja, kecuali dia nanya tentang perbandingan atau nilai. Jangan want to buy tapi orang ngejudge-nya, wah barangnya yang dipengenin jelek. Ya udah kayak gitu aja udah nggak usah dibahas. Juga untuk one to us ya, kalau ditanya us itu ya orang kalau nanya misalnya ini terutama kayak komponen gen lama ada yang baru, nah itu yang lama kan otomatis itulah kalau orang yang suka nyinyir tuh yang lama tuh bilangnya skip aja ini yang baru aja, skip aja yang baru ya. Orang kan pengen nanya yang lama gitu. Jadi kalau kalau yang baru dia juga nggak nanya gitu, ngapain juga gitu loh. Ya udah gitu aja agar paham ya kalau apa sih, kalau sosialisasi di grup atau di forum itu ya harus tahu diri gitu, harus tahu tempatnya lah. Kalau ada orang, kalau ada lapak orang nanya atau orang lagi mau beli itu harus paham gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe, share, like, follow juga jempolnya. Goodbye.